Mission Squad. 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 Ya. Itu kebahagiaan yang utama. Nah, kenapa sih Mister memilih menjadi guru dan kenapa specifically bahasa Inggris? Karena kan tadi Mister bilang Mister sebagai guru bahasa Inggris ya. Oh iya, Mister guru bahasa Inggris di SD Kuntum Cemerlang. Pertama, kenapa menjadi guru? Mungkin itu karena cita-cita dari kecil, semenjak di SD dulu, lebih kecil dari teteh usianya. Itu ketika ditanya ketika ditanya kalau besar mau jadi apa. Dan Elan kecil pada waktu itu selalu menjawab menjadi guru. Dan gurunya mungkin bukan guru bahasa Inggris ya, guru agama sebagai seorang ustadz. Seorang ustadz dulu tuh pengen jadi ustadz. Namun lama-kelamaan ternyata setelah SMP Mister berkenalan dengan bahasa Inggris dan jatuh cinta dengan bahasa Inggris, akhirnya ya jadilah guru bahasa Inggris. Tidak jadi ustadz, hanya jadi guru bahasa Inggris. Oh gitu Mister. Udah berapa lama sih Mister jadi guru? Oke, kalau untuk jadi pengajar sendiri, Iya. karena kalau Mister sendiri ya, Mister apakah layak dikategorikan sebagai guru, yang mana tadi Mister sebutkan bahwa guru itu adalah seseorang yang digugu, artinya perintahnya didengar, ucapannya didengar banyak orang, dan perilakunya ditiru, itu Mister harus introspeksi diri, apakah perkataan Mister, atau apakah perbuatan Mister itu sudah layak ditiru oleh orang banyak. Apa lama menjadi guru? Mister tidak tahu ya, tapi kalau ditanya sudah berapa lama menjadi pengajar, Mister pertama kali mengajar itu di tahun 2010. Ya, di institusi kursus bahasa Inggris. Jadi mungkin 12 tahun ya, sekitar 12 tahun. Iya, dari 2010 ke 2022, 12 tahun. Lama Ya, juga ya, Mister. Lama. Ya. Terus, apakah kan sebagai guru tuh pasti menghadapi anak-anak ya, siswa-siswanya. Nah, apakah sulit menghadapi anak-anak gitu? Soalnya kalau buat aku sendiri kadang sama temen tuh berbeda pendapat gitu ya. Padahal hampir sama lah usianya. Kalau Mister dengan anak-anak yang usianya beda dan pasti pola pikirnya kan agak beda, sulit gak sih Mister? Jadi kalau dikatakan sulit, Mister bilang mungkin tidak, tapi challenging ya. Gitu ya, karena challenging ya, menantang untuk menghadapi siswa-siswi itu. Nah, tapi untuk menghadapi siswa-siswi itu, Mister sendiri selalu melakukan 3 trik. Maksudnya selalu memposisikan diri sebagai tiga posisi yang berbeda di dalam kelas. Apa aja tuh Mister? Oke, yang pertama Mister memposisikan sebagai seorang guru. Artinya Mister punya target untuk siswa-siswi, ada target pembelajaran ini, pembelajaran B, C, dan sebagainya. Itu posisi Mister sebagai seorang guru. Yang kedua, posisi sebagai seorang kakak atau sebagai orang tua di dalam kelas. Artinya kita juga berempati, bersimpati dengan siswa-siswi. Apabila siswa-siswi yang masih belum bisa, tidak bisa kita langsung lantas paksakan harus bisa karena setiap anak kan beda-beda ya, Kak, ya. Ada yang penyerapannya cepat, ada yang penyerapannya perlu jalan berliku dulu, harus dijelaskan ke sana kemari dan sebagainya. Dan yang ketiga, posisi Mister di dalam kelas itu adalah sebagai seorang teman. Nah, untuk mengajar siswa-siswi yang notabene usianya jauh dari Mister, Mister kadang menjadi seorang teman, yaitu masuk ke dunia mereka, masuk ke imajinasi mereka, bercanda sesuai dengan candaan mereka, yang kadang-kadang candaannya juga garing ya. Iya, kadang gitu. Tapi paling tidak itu adalah salah satu cara yang Mister coba untuk untuk menyentuh teman-teman, untuk bisa memahami teman-teman di kelas seperti apa. Supaya seperti seru itu. Ya Mister kelasnya. Iya dong, karena Mister ada satu aturan yang selalu Mister pegang sampai saat ini adalah aturan tersebut, yaitu kalau gurunya sudah disukai, otomatis siswanya akan menyenangi atau menyukai
pelajaran yang akan dibawakan oleh guru tersebut. Tapi kalau seandainya kita datang dengan strict dan sebagainya, anaknya stres, wah, Iya. bagaimana bisa Ya, masuk ke gurunya aja pelajaran? udah galak gitu ya, malah jadi Udah malas kan belajarnya. betul, udah serem duluan, kitanya jadi takut duluan ya. Iya. Kalau menurut aku Gitu. kelas Mister seru kok. Oke, thank you Teh. Alhamdulillah ya. Ya, jadi setiap anak tuh pasti beda ya Mister approach-nya. Nggak bisa Betul, cuma satu model pengajaran betul, gitu ke setiap anak. betul. Oh, Betul, karena ya seperti Mister barusan sampaikan, ada yang cepat penangkapannya, ada yang butuh bantuan dulu supaya sampai ke sana. Nah, di sana kita butuh sebagai sosok seorang kakak yang atau sebagai sosok orang tua yang kita simpati, empati kita terhadap siswa-siswi. Begitu. oh, oke. Nah, nah kembali lagi ke pekerjaan guru. Nah, kan ada sekolah swasta tempat Mister mengajar sekarang dan ada juga sekolah negeri. Nah, beda nggak sih pengajarannya tuh? Atau gimana, Mister? Nah, untuk pertanyaan yang satu ini, Mister belum bisa jawab karena Mister belum pernah mengalami mengajar di negeri seperti apa. Karena selama ini dari tahun 2010 sampai 2022 Mister selalu mengajar di institusi swasta. LPIA, Lembaga Pendidikan Indonesia Amerika, MEG, Mika English Garden, kemudian di National English, National English Course, semuanya swasta. Jadi Mister belum bisa berikan gambaran apa perbedaan antara pembelajaran di swasta dan pembelajaran di negeri. Mungkin ada beberapa teman Mister yang mengajar di negeri, tapi kalau Mister belum yakin, Iya. takutnya hanya sekedar asumsi, jadi Mister mending lebih dulu keep dulu ya, tidak tahu dulu untuk Iya, itu. Mister. Takutnya tidak valid informasinya. Kalau di tempat les sama sekolah, karena kan Mister pernah mengajar di tempat les, dan sekarang Mhm. mengajarnya di sekolah gitu ya. Apakah ada perbedaan, Mister? Perbedaannya hanya di jumlah siswa saja. Kalau di tempat les, Mister tidak pernah ambil siswa lebih dari 10 orang. Oh, Jadi 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Itu sudah maksimal 10 itu. kalau di Dianggapnya sekolah kelas besar. enggak ya, soalnya Kalau di banyak sekolah kan enggak. muridnya. Muridnya di sekolah itu sampai 25. Itu saja sih yang beda. Sisanya Oh, sama. jadi jumlah siswanya aja ya, Mister. Betul, jumlah siswanya saja yang lebih banyak kalau di sekolah. Oh, nah sekarang kalau income-nya gimana, Mister, sebagai guru itu? Soalnya kan kalau anak-anak tuh, apalagi yang baru mulai mencari cita-cita tuh pasti mikir dulu kan, apakah Mhm. pekerjaan ini bisa membuat aku jadi kaya gitu. Oke. Waduh, untuk income menjadi seorang guru, Mister rasa cukup. Tapi apakah bisa menjadi kaya? Mungkin bukan bisnis tambahan ya di luar Iya, sana. Banyaknya guru-guru di Indonesia ini ya tujuan utamanya adalah bukan tujuan ke income. Memang income itu sangat penting ya, salah iya, satu hal yang mensupport kehidupan kita. kehidupan kita ya. Tapi banyaknya di yang Mister lihat, perhatikan, termasuk Mister sendiri, kita mengajar dengan idealisme bahwa kita tidak mengajar untuk mencari materi, tapi kita mengajar untuk mencari kepuasan diri, Ah, kebanggaan. Nah, kalau ditanya apakah menjadi guru itu bisa menjadi kaya, jawaban Mister kayaknya belum untuk saat ini. Menjadi guru tidak tidak membuat kita kaya kaya. Mister ya. Ya, tapi apakah menjadi guru itu membuat kita bahagia? Mister bisa kasih garansi 100% bahagia menjadi guru. Apalagi ketika kita masuk ke dalam kelas, melihat anak-anak semangat, memperhatikan setiap siswi yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu kebahagiaan yang tidak ternilai, tidak ternilai oleh mata uang manapun gitu ya, Nak ya. Terlebih kalau Mister sekarang kan mengajar sudah 12 tahun ya, ada beberapa siswa Mister yang sekarang sudah bekerja juga. Iya, Itu ketika dapat WA ataupun Messenger di Facebook yang bilang, "Mister terima kasih ya, kemarin sudah belajar bahasa Inggris sama Mister dan sekarang aku keterima jadi apa ada yang jadi polisi, ada yang jadi flight attendant." Itu sangat bahagia sekali bahwa ah alhamdulillah gitu loh. Ya takdir dari Allah ya Mister menjadi salah satu jalan mereka untuk menggapai cita-cita mereka itu kebahagiaan yang tidak ternilai. jadi imbalannya ke kita sebagai seorang guru tuh lebih ke feeling dan passion ya, Mister, Betul, kepuasan, betul, betul. kebahagiaan. Kebahagiaan.
Iya. Nah, terus kan kata Mister yang disukai dari menjadi guru itu kan kepuasan itu. Kalau yang tidak Mm-mm. disukai apa Mister kira-kira? Apa ya yang tidak disukai? Sangat hampir sulit untuk Mister cari tahu apa yang tidak disukai dari menjadi seorang pengajar di sekolah, Pengajar, iya. ya. Karena sejujurnya Mister sangat senang, sangat bahagia menjadi pengajar atau menjadi seorang guru itu, menurut Mister itu sangat membahagiakan. Jadi untuk mencari apa yang tidak disukainya agak sulit ya. Oke, kalau yang kan kata Mister udah menjadi pengajar nih selama Mm-mm. 12 tahun ya dari tahun 2010. Nah, waktu Mm-mm. mulai bekerja sebagai pengajar itu apa sih yang bikin surprise gitu loh? Wah ternyata menjadi guru tuh gini ya gitu. Hmm. Kalau yang surprise-nya, jujur surprise dengan ketika berinteraksi dengan siswa-siswi. Karena jujur kalau kata Mister, berinteraksi, mendengarkan celotehan siswa-siswi, itu ada sesuatu, ada ide-ide baru, ada ide-ide liar yang sebetulnya tidak terpikirkan. Oh iya ya, bisa seperti ini gitu. Itu yang sangat surprise dari menjadi guru. Pertama kali menjadi guru, surprise itu ketika melihat anak-anak ada yang lugu, ada yang pemikirannya sangat kompleks. Itu itu sangat apa ya? Sangat menginspirasi dan sangat terkejut. Lah, kok bisa ya anak sekecil ini, anak yang seusia ini tapi pemikirannya sudah jauh sekali. Dan ada juga yang misalnya kayak ini anak baru bertengkar 2 menit yang lalu kemudian sudah salaman lagi gitu. Nah, itu surprise buat Mister. Yang mana untuk orang dewasa itu sangat sulit kan ya? Sangat sulit. Iya. Kalau bertengkar tuh orang dewasa bisa sampai berhari-hari bahkan 3 tahun. Tapi anak-anak dengan lugunya, kepolosannya, itu yang sangat surprise sekali buat Mister. Jadi kalau menjadi guru terus open minded ya dan belajar Betul, lagi betul, dari betul. orang lain. Iya, harus banyak mendengar, banyak memahami siswa-siswi maunya seperti apa. Bukan berarti kita lantas mengikuti keinginan siswa-siswi, bukan. Tapi kan pembelajaran saat ini sudah tidak lagi teacher oriented, yang mana guru yang jadi I am the alpha, I am the omega, something like that. Terus I know everything, you listen to me, gitu. Kan tidak seperti itu ya. Sekarang model pembelajaran kita adalah model pembelajaran student oriented, yang kita mendengarkan siswa-siswi. Oke. Gore, 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 gore. Yang K1 gore. Ada yang utlubul ilma walau bisin, terus tuh lupa lagi kan. Iya. Nah, kalau guru atau pendidik yang terkenal tuh siapa ya, Mister kira-kira? Pendidik yang terkenal.